Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Aryatnyana, NIM 18025050260. Dalam kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas final Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Internet, karena makalah saya judulnya adalah Internet. Baik, langsung saja. Di era globalisasi ini, internet sangat berperan penting dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Tidak memandang usia, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, mereka telah mengenal apa itu internet, dan internet itu sudah menjadi salah satu literat yang sudah semua orang dapat dimiliki. Bahkan internet itu sudah dapat menggantikan pekerjaan seseorang atau mengalihkan pekerjaan seseorang. Hal tersebut dilakukan karena mereka menyadari bahwa pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari. Dan bayangkan saja, jika Anda dalam satu hari saja tidak bermain internet, dan bagaimana rasanya? Itu rasanya pasti hampa sekali. Contohnya saya tanya itu sejarah internet. Internet mulai dikembangkan pada tahun 1969 oleh angkatan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau USA. Mereka mengadakan suatu riset bagaimana caranya menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya dengan menggunakan jaringan organik. Riset ini dinamakan ARPANET. Selanjutnya itu pada tahun 1990 sudah lebih dari 10 komputer yang dapat dihubungkan antara satu sama lainnya, sehingga mereka dapat berkomunikasi antara satu sama lainnya dengan menggunakan suatu jaringan. Selanjutnya pada tahun 1972 Mike Tamilian menyempurnakan programnya yang bernama email yang dibuatnya setahun lalu untuk ARPANET. Program ini langsung diperkenalkan di Amerika Serikat. Program ini bernama email dan langsung populer karena program ini mengoperasikannya itu sangat mudah. Dan pada saat itu Mike Tamilian juga memperkenalkan yang namanya kode @ atau lambang dari email tersebut. Selanjutnya pada tahun 1972 ARPANET mulai mengembangkannya di luar Amerika Serikat. Tepatnya itu di salah satu universitas yang ada di Inggris, yang merupakan salah satu universitas yang ada di Inggris yang merupakan negara pertama yang bekerja sama untuk ARPANET. Selanjutnya itu pengertian atau definisi internet. Internet memiliki definisi yang sangat banyak, tergantung seseorang yang mendefinisikannya. Tetapi saya mengambil satu definisi saja. Internet adalah jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. Selanjutnya itu adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan internet. Dari dulu hingga sekarang, internet telah menyediakan fasilitas-fasilitas bagi penggunanya yang sangat banyak. Mungkin saya menyebutkan salah satunya saja. Salah satunya itu adalah yang namanya itu WWW atau World Wide Web. Fungsinya itu
untuk ketika kita mencari suatu informasi, baik itu berupa foto, data, video, musik dan lain-lainnya, kita bisa mencarinya di sana dengan bantuan browser. Selanjutnya itu ada yang namanya email. Email itu adalah surat elektronik yang digunakan untuk mengirim surat atau data dengan jarak yang menjauhan. Selanjutnya itu ada telnet, ada file transfer protokol. Selanjutnya itu ada yang nama itu e-commerce. E-commerce itu tempat bisnis di media sosial, misalnya di Facebook atau di Instagram dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada e-banking. E-banking itu perbankan ya. Contohnya jika kita ingin mengecek saldo rekening kita, kita tidak perlu ke ATM. Kita hanya di rumah saja lewat dengan aplikasi yang namanya itu mobile banking. Selanjutnya itu ada e-learning. E-learning itu pembelajaran pendidikan ya yang kita yang kita lakukan saat ini, e-learning dalam satu aplikasi. Yang selanjutnya itu ada game online, ada search engine. Search engine ini mungkin semua orang sudah tahu. Search engine itu adalah mesin pencarian. Selanjutnya itu ada sosial media atau sosial media, misalnya itu seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu internet, manfaat internet di bidang pendidikan. Manfaatnya itu sangat luar biasa ya. Mungkin saya mengambil salah satu contohnya saja manfaatnya. Contohnya dahulu ujian sekolah itu dilakukan secara online, sedangkan sekarang itu ujian sekolah dilakukan secara dulu ujian sekolah itu dilakukan secara manual dengan menggunakan pensil ya, sedangkan sekarang dilakukan dengan online dengan menggunakan komputer. Dulu membutuhkan waktu 7 hari lebih untuk menunggu hasil nilai kita keluar, sedangkan sekarang membutuhkan waktu 3-4 detik saja nilai kita sudah keluar dari komputer. Dan contoh manfaat lainnya misalnya dulu para mahasiswa membuat makalah atau jurnal itu dengan mencari referensi dari buku, sedangkan sekarang bisa mencarinya referensi itu dari internet. Sangat mempermudahkan sekali. Selanjutnya itu permasalahan internet dalam dunia pendidikan. Permasalahannya itu internet sangat mahal. Internet sangat mahal. Walaupun internet sudah ada di Indonesia, tetapi aksesnya terlalu mahal. Selanjutnya itu internet susah diperoleh, di mana masyarakat yang tinggal di perdesaan atau pedalaman itu susah mengakses internet karena apa? Karena jaringan di desa kebanyakan itu belum tersedia. Selanjutnya itu kekurangannya masyarakat Indonesia dengan bahasa Inggris, di mana internet itu notabene-nya kebanyakan 50% itu dalamnya terdapat bahasa Inggris. Makanya sangat penting sekali warga negara Indonesia itu memahami tentang bahasa Inggris. Dan dampak positif dan negatifnya internet. Dampak positif internet itu yang pertama, kita bisa menambah pengetahuan atau wawasan. Misalnya kita ingin belajar di internet walaupun tidak di buku, itu bisa. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Terus yang ketiga, sebagai mencari lowongan. Kita juga bisa mencari lowongan di internet. Dan yang keempat, sebagai tempat berbisnis. Tentunya itu dampak negatifnya internet. Dampak negatifnya yang pertama itu adalah pornografi. Terus yang kedua
itu hoax, penyebaran hoax. Yang ketiga itu menampilkan kekerasan atau kekejaman di internet. Dan yang terakhir yaitu penipuan. Mungkin itu saja pembahasan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.